Nasdem tolak ajakan Ganjar bentuk hak angket DPR selidiki kecurangan Pilpres. Kita pakai akal sehat. Partai Nasdem menanggapi desakan Ganjar Pranowo agar para anggota DPR RI dari Koalisi Perubahan ikut mengusulkan hak angket. Hak angket yang dimaksud Ganjar yakni penyelidikan dugaan kecurangan pemilu. Ia merasa dengan ikutnya partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, maka syarat hak angket terpenuhi. Sebelumnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan itu di tengah perhitungan hasil suara pemilu. Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi menyimpan teka-teki. Menanggapi permintaan Ganjar, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merasa curiga dengan pernyataan Capres nomor urut 3 tersebut. Ia mengaku heran dengan permintaan Ganjar tersebut. Sebab, menurut dia, terlihat Ganjar tak bisa menerima kekalahan dalam gelaran pesta demokrasi. Pertanyaan kita sebenarnya, apa yang membuat teman-teman 03 ini risau? Apa karena kalah? Yang bilang mereka kalah siapa? Yang buat kita gaduh ini adalah hasil quick count lewat televisi. Opini apalagi yang mau dipengaruhi? Kan sudah pencoblosan, kata Ali kepada wartawan. Panjenengan bukan lagi anggota DPR yang punya hak usul untuk hak angket atau interpelasi atau apa. Sadari itu Pak Ganjar, panjenengan hanya mantan anggota DPR RI, mantan gubernur, mantan calon presiden yang gagal. Mau nungsang jembalik seperti apa susah, kenyataannya rakyat tidak memilih Anda. Tidak mungkin lagi. Nasdem tolak ajakan Ganjar bentuk hak angket DPR selidiki kecurangan Pilpres. Kita pakai akal sehat. Partai Nasdem menanggapi desakan Ganjar Pranowo agar para anggota DPR RI dari Koalisi Perubahan ikut mengusulkan hak angket. Hak angket yang dimaksud Ganjar yakni penyelidikan dugaan kecurangan pemilu. Ia merasa dengan ikutnya partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, maka syarat hak angket terpenuhi. Sebelumnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan itu di tengah perhitungan hasil suara pemilu. Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi menyimpan teka-teki. Menanggapi permintaan Ganjar, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merasa curiga dengan pernyataan Capres nomor urut 3 tersebut. Ia mengaku heran dengan permintaan Ganjar tersebut. Sebab, menurut dia, terlihat Ganjar tak bisa menerima kekalahan dalam gelaran pesta demokrasi. Pertanyaan kita sebenarnya, apa yang membuat teman-teman 03 ini risau? Apa karena kalah? Yang bilang mereka kalah siapa? Yang buat kita gaduh ini adalah hasil quick count lewat televisi. Opini apalagi yang mau dipengaruhi? Kan sudah pencoblosan, kata Ali kepada wartawan, Kamis, 22 Februari 2024. Semarahnya kita, ayo kita letakkan itu dengan akal sehat atau waras. Oke ya. Ini semakin menguatkan kan politisi Nasdem, menguatkan analisa kita kemarin bahwa bertemunya Pak Surya Paloh sowan ke istana bertemu dengan Pak Jokowi mengisyaratkan bahwa di antara mereka akan menyusun kekuatan bersama setelah Pilpres usai. Dan itu disampaikan juga oleh Pak Jokowi pasca itu kepada media mengatakan bahwa saatnya untuk memulai bagaimana menyusun kekuatan baru untuk melanjutkan kerja Pak Jokowi ke depan. Dan ini dikuatkan oleh politisi Nasdem yang lain. Nah kalau sudah begini, malu kan Pak Ganjar? Lah iya. Hak angket. Wong KPU belum selesai bekerja, kok biarkan KPU selesai dulu kerja, biarkan Bawaslu mengusut kecurangan-kecurangan yang panjenengan dan timnya laporkan. Itu jalurnya memang di situ, jalur dugaan pelanggaran pemilu itu di Bawaslu atau ke MK nanti, bukan ke hak angket. Jadi sabar dulu lah Pak Ganjar. Satu ya, yang kedua, mohon maaf Pak Ganjar, panjenengan sudah nggak punya power untuk mendesak-desak kepada DPR RI. Selain tidak memenuhi syarat, ya Nasdem udah pernyataannya begini. PKS nggak mungkin lah, PKS lebih memilih koalisi bersatu dengan PDI ketimbang mengkhianati Pak Prabowo. Itu hampir tangeh nganggo lamon. PKB sudah saya jelaskan kemarin, tidak punya sejarah keberanian untuk menjadi oposisi. Mereka biasanya akan bergabung dengan kekuasaan. Selain resikonya berat, kekalahannya telak sekali, kok mau dibawa kemanapun ya susah. 17%, ya Pak Ganjar 17% suara Anda, VS 58,
Kalkulasi politiknya kan kecil sekali untuk kemudian menjadi pemenang dengan protes-protes yang dilakukan itu. PKB nggak mungkin mengambil resiko itu, walaupun ya bukan mendahului kersal, tapi logika politik begitu. Nah, terus sama siapa? Kan malu. Ya saya lanjutkan. Panjenengan nggak punya power apapun. Panjenengan memang pernah menjadi anggota DPR 2 periode dulu. Tapi dulu, Pak. Sekarang saya nggak yakin panjenengan bisa mempengaruhi anggota DPR. Ya paling PDIP, karena panjenengan terlahir dari partai PDIP. Panjenengan bukan lagi anggota DPR yang punya hak usul untuk hak angket atau interpelasi atau apa-apa. Sadari itu Pak Ganjar, panjenengan hanya mantan anggota DPR RI, mantan gubernur, mantan calon presiden yang gagal. Mau nungsang jembalik seperti apa susah. Kenyataannya rakyat tidak memilih Anda. Mayoritas rakyat memilih Pak Prabowo. Itu tolong, sekali lagi tolong itu direnungkan. Panjenengan udah pulang ke rumah, banyak berdoa, banyak berzikir, minta ampun Pak Ganjar, Pak Mahfud juga. Nggak usah lama-lama, 3 hari aja nggak usah lama-lama. Anda lerupkan seluruh emosi. Anda renungkan itu, rasakan. Anda duduk di atas sajadah Anda, berdoa kepada Tuhan, mohon yang terbaik seperti apa. Nanti akan terlihat, nanti akan terasa seperti apa seharusnya saya melangkah. Ibarat air yang sedang butek gitu ya. Caranya agar bagaimana menjadi jernih adalah diamkan. Diam. Nanti akan mengendap. Nah, air itu akan kembali jernih dan akan terlihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang seharusnya dilakukan, mana yang tidak, mana provokator, mana pecundang-pecundang di lingkungan Anda, dan mana yang harus Anda ikuti. Saran saya begitu Pak Ganjar, Pak Mahfud. Kalau sekarang dalam kondisi emosional, kondisi diprovokasi oleh berbagai macam kekuatan di sekitar Anda, di circle Anda, di lingkaran 03, Anda tidak akan bisa berpikir jernih. Ketika Anda tidak bisa berpikir jernih, Anda tidak bisa memutuskan sesuatu dengan baik, termasuk dampak dari kekalahan Anda di Pilpres ini. Sadarlah bahwa ini memang sudah menjadi garis kekuasaan Tuhan. Tuhan telah mengirimkan suaranya melalui tangan-tangan rakyat yang hampir 60% memilih Pak Prabowo Gibran untuk meneruskan estafet kepemimpinannya Pak Jokowi ini. Kita harus terima itu semuanya. Pesta telah usai, musyawarah telah usai, pencoblosan telah usai. Kita terima hasilnya. Hasil Pilpres kemenangan yang sangat telak, bukan tipis, sangat telak, jauh banget. Sehingga kemudian pasti akan dipermalukan kalau terus ngosong-ngosong menampakkan ambisi kekuasaannya. Itu tidak akan menguntungkan Anda Pak Ganjar. Sekali lagi kembalilah, lereplah, merenunglah, tenangkan diri, tunggu air di dalam hati dan pikiran Pak Ganjar jernih. Setelah itu akan terlihat harus bagaimana sebenarnya melangkah. Kalau itu dilakukan, sikap legowo, mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Gibran, ada potensi panjang 5 tahun ke depan untuk diambil kembali menjadi calon presiden dan ada kemungkinan untuk dipilih. Kalau Anda bersikap legowo, minta maaf kepada rakyat atas segala kekeliruannya selama ini. Tapi kalau Anda terus-terusan masih mengumbar emosi begini, masih nyungsang jempalik, mempertahankan egonya, ya jangan harap Pak Ganjar, karir politik Anda akan tamat per hari ini. Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina yang berkumpul di sini. Saya ingin ajak kepada semua. Sekarang ini tension tinggi di Timur Tengah. Kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Tapi beritanya menjanjikan. Itu biasa kampanye kan begitu. Dia hampir kemakan janji. Wong ngomong kok mintra-mintri saenake udeli dhewe. Begini ibu-ibu, daripada suami ibu-ibu berbuat maksiat, lebih baik izinkan mereka untuk menikah lagi. Berat memang Bu, tapi
pahalanya sangat besar bagi ibu-ibu yang merelakannya. Insya Allah, surgalah balasannya, Bu. Hari ini hati saya sangat senang sekali dan lebih tenang. Apa yang barusan Ustazah sampaikan? Memangnya ada apa, Ibu? Saya bingung, Ustazah. Apa yang harus saya sampaikan kepada Bu Ustazah? Syukurlah, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat ibu-ibu. Tapi setelah mendengar dari ceramah Bu Ustazah, saya baru bisa memberanikan diri. Beritahukan saja, Bu. Bahagia ibu adalah bahagia saya juga. Baiklah Bu Ustazah, bahwa selama 2 tahun ini saya sudah menjadi istri kedua buat suami Bu Ustazah.